adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Wah, lihat deh Nicholas, teman-teman kita semua nih yang di rumah udah pada semangat mau ikut sekolah minggu. Oh iya, tapi aku ngantuk nih. Kok ngantuk? Kan kita mau sekolah minggu. Iya, kemarin aku tuh habis nonton malam-malam. Aku tidurnya juga kurang. Salah sendiri kalau gitu. Udah tahu mau sekolah minggu, bukannya tidur lebih cepat gimana sih? Terus ini sekolah minggunya mau tidur-tiduran? Ya iyalah, dikit boleh dong. Aduh Nicholas, masa sekolah minggunya tidur-tiduran sih? Ntar ketiduran gimana? Gak denger deh kakaknya ngomong apa. Gak sopan tahu. Apalagi ya, kalau lagi dengar sekolah minggu ini harus duduk manis. Jadi kita paham, kita ngerti kakak-kakak sekolah minggu ini mau ngasih tahu apa sih ke kita, mau ngajarin kita apa sih hari ini, biar gak cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oh, iya deh, kalau begitu aku coba deh. Tapi temanya minggu ini apa, Kak? Nah, tema kita pada minggu ini adalah Raja yang Rendah Hati. Kira-kira Nicholas tahu nggak siapa sih Raja yang Rendah Hati itu? Siapa ya? Raja siapa ya? Gak tahu tuh. Wah, adik-adik tahu nggak sih siapa Raja yang Rendah Hati? Kalau nggak tahu, langsung aja nih kita ikuti biar kita pada hari ini. Oke deh, ayo teman-teman, kita ikuti bersama-sama yuk. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum sekolah minggu dimulai, mari kita awali dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Berkatilah kakak-kakak pembimbing dan teman-teman semua agar sekolah minggu kami bisa berjalan dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentu sudah siap ya. Oke deh, kalau sudah siap kita duduk yang manis. Jangan tidur-tiduran. Kita duduk yang manis, kita buka telinga kita juga buka hati kita supaya firman Tuhan boleh tinggal di hati kita. Oke, sudah siap ya? Nah, Bunda Suci sekarang mau tanya nih. Apakah kalian tahu kalau seorang raja itu pergi-pergi kemana-mana itu naik apa? Ada yang tahu? Biasanya naik kereta kuda atau naik kuda yang gagah. Supaya apa? Supaya raja terlihat gagah, ya. Nah, tapi adik-adik, kali ini ada seorang raja yang sangat rendah hati. Kalian tentu tahu dong namanya siapa? Siapa? Betul, namanya Yesus. Yesus adalah seorang raja damai. Dia rendah hati sekali. Tapi kenapa ya Yesus dikatakan rendah hati? Mau tahu kenapa ya? Nah, untuk itu kita saksikan dulu ya filmnya bersama-sama. Setelah filmnya kita saksikan, kita akan membahasnya. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem diambil dari Lukas 19 ayat 20 sampai dengan 38. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya kisah Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Nah Bunda Suci mau tanya nih, sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya pergi mencari apa? Tahu kan? Mencari keledai, benar. Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk mencari keledai. Katanya keledainya itu diikat. Lalu mereka harus mengambilnya. Dan kalau misalnya si pemiliknya tahu, mereka harus mengatakan bahwa Tuhan Yesus membutuhkannya. Nah, benar. Mereka itu setelah mendapatkan keledai, mereka mengalasi keledainya dengan kain, ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus bisa duduk di atas keledainya, di atas kain itu. Lalu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Saat di Yerusalem diapain tuh?
semua orang ngapain? Melambai-lambaikan tangannya dengan daun palma, ya, dengan daun palem, dan bahkan ada yang mengambil kainnya, kain yang di bajunya dia ambil, terus dia hamparkan di jalanan tempat Tuhan Yesus lewat. Ya adik-adik ya, supaya apa? Karena mereka sangat memuja Tuhan Yesus, mereka sangat bergembira menyambut Tuhan Yesus hadir. Tapi tahukah kalian kenapa ya Tuhan Yesus kok datang itu menggunakan keledai ya, bukan dengan kuda? Padahal kuda kan gagah ya. Kuda itu biasa dipakai untuk pergi berperang. Wah, tapi kenapa Tuhan Yesus malah memilih keledai bukan kuda? Kenapa nggak naik kuda aja ya? Bahkan keledai yang dipakai Tuhan Yesus pada saat itu adalah keledai muda, keledai yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Bukankah kuda itu lebih gagah? Kuda itu dipakai biasa untuk peperangan adik-adik. Dan pada zaman itu, orang Israel itu menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau pahlawan yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi lebih cocok dong naik kuda kan? Tapi menurut Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tetap memilih keledai karena Tuhan Yesus bukan pahlawan yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, tapi Tuhan Yesus adalah pahlawan di hati. Pahlawan yang akan menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memilih keledai adik-adik. Yesus adalah raja yang tinggal di hati kita. Dia ingin menjadi raja yang hidup dalam hati kita. Tapi raja yang bagaimana ya? Apakah raja yang dengan menggunakan tangan besi, yang memerintah dengan tangan besi? Maksudnya memerintah dengan kejam? Tentu tidak. Tuhan Yesus bukan raja yang seperti itu. Tuhan Yesus adalah raja damai, raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati, yang melayani umatnya dengan hati seorang hamba. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memilih menggunakan keledai, bukan naik kuda. Oke, adik-adik, yuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut, orang yang cinta damai. Nah, sekarang adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang nih, mau datang ke hati kita masing-masing. Yuk kita buka hati kita lebar-lebar menyambut kehadiran Tuhan Yesus tinggal di hati kita dengan bernyanyi Hosana baginya di tempat yang maha tinggi. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di cerita-cerita firman Tuhan lainnya. Bye-bye. Sekarang kita mau menyanyi sambil lompat-lompat. Siap ya semuanya? Melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana bagi sang raja.
Kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santa Veronica Giuliani. Santa Veronica Giuliani lahir di Mercatello, Italia pada tahun 1660 dari sebuah keluarga yang saleh. Ketika Veronica berumur 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Ketika dewasa, Veronica merasa terpanggil untuk menjadi seorang biarawati walaupun ayahnya sempat melarangnya. Pada umur 17 tahun, Veronica akhirnya menjadi seorang biarawati Kapusin di Umbria, Italia. Veronica dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia menganggap apa yang ada pada dirinya merupakan karya anugerah Allah dan bukan merupakan hasil kerjanya sendiri. Kisah yang terkenal dari Santa Veronica Giuliani adalah ketika ia dicurigai memalsukan stigmata atau tanda-tanda luka Yesus dan bekas luka yang muncul di keningnya yang menyerupai tanda mahkota duri Yesus. Karena hal ini, Veronica dikeluarkan dari biara dan diobservasi secara khusus oleh Bapak Uskup. Selama proses itu, Veronica sama sekali tidak mengeluh dan sedih. Pada akhirnya, Veronica dilepaskan dari tuduhan itu dan bisa melanjutkan hari-harinya sebagai suster dengan normal. Walaupun banyak orang yang melihatnya sebagai orang kudus karena peristiwa itu, Veronica malah melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang mendapat kesempatan bertobat oleh Tuhan sendiri. Setelah 50 tahun melayani Tuhan dengan menjadi biarawati, Veronica akhirnya meninggal dunia pada usia 67 tahun karena sakit. Karena banyak mujizat yang terjadi di makamnya, Veronica dikanonisasi menjadi santa pada tahun 1839 oleh Paus Gregorius ke-16. Sepanjang hidupnya, Veronica tidak pernah menganggap dirinya lebih istimewa daripada suster-suster lain di biaranya, hanya karena ia menerima anugerah stigmata dari Tuhan. Ia melihat peristiwa itu sebagai tanda baginya untuk bertobat dan semakin rendah hati dalam melayani umat Tuhan. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar meneladani Santa Veronica Giuliani yang selalu rendah hati dan tidak pernah menyombongkan dirinya karena keistimewaan dan anugerah Tuhan yang terjadi pada dirinya. Sampai jumpa di kisah santa-santa lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, siapkan karton buffalo. Setelah itu, buat gambar seperti ini. Boleh di-print atau gambar sendiri. Setelah itu, diwarnai menggunakan pensil warna sesuai kreasi sendiri. Lalu, dengan rapi, gunting gambar yang sudah diwarnai ini. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Lalu, buatlah gambar atau print bentuk daun seperti ini. Lalu setelah itu, diwarnai beberapa dan digunting. Lalu, buat juga gambar atau print bentuk salib seperti ini. Jangan lupa diwarnai juga. Setelah itu, tinggal digunting dengan rapi. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat ayatnya seperti ini. Lukas bab 19 ayat 38. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, kalau sudah, tinggal kita tempel semuanya ini seperti yang dicontoh.
Pertama-tama yang kita tempel adalah ayatnya di bagian paling bawah. Lalu lanjut dengan gambar yang tadi di atas ayatnya. Lalu tempel gambar salibnya ini di bagian paling atas. Selanjutnya tinggal ditempel deh daun-daun yang tadi sesuai kreasi masing-masing. Nah, untuk tambahan akan kita tulis Hosana di bagian tengah-tengah sini. Terakhir, agar bisa digantung akan kita buat atasnya seperti ini. Dengan menggunakan stik es krim dan kertas origami yang dipotong 2 seperti ini. Setelah itu, kertasnya ini tinggal ditempel ke stik es krim dan ke karton yang tadi. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Kami sudah selesai sekolah minggu. Berkatilah kami semua ya Bapak. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gimana adik-adik? Kira-kira siapa ya raja yang paling rendah hati? Ya Tuhan Yesus lah Kak. Ah, benar banget nih. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus bisa menjadi raja yang rendah hati? Nikolas bisa jawab? Karena waktu itu Tuhan Yesus tidak memilih kuda, tapi Tuhan Yesus malah naik kedelai. Bentar. Kayaknya bukan kedelai deh. Mungkin maksud Nikolas keledai. Oh iya itu Kak, kedelai. Keledai. Hah? Keledai. Kedelai. Waduh, mirip sih, tapi nggak gitu. Adik-adik, siapa yang bisa ajarin Nikolas untuk ngomong keledai? Keledai. Keledai. Nah, Ya, gitu, aku bisa, keledai aku ya. bisa. Keledai ya adik-adik, Tuhan Yesus naik keledai, bukan naik kedelai, beda, oke? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memilih untuk menaiki keledai ketimbang naik kuda. Selain karena dia rendah hati, dia juga menggenapi nubuatan yang sudah dilihat oleh Zakaria. Dia sudah mendapat penglihatan itu jauh sebelum Yesus lahir loh. Keren banget gak sih? Wow, keren banget Kak. Iya, jadi kira-kira Nikolas, berarti kalau jadi anak yang rendah hati itu harus seperti apa sih? Oh, nggak boleh sombong. Benar, nggak boleh sombong. Nggak boleh merasa paling pinter. Benar juga. Terus apa lagi nih? Nggak boleh pamer. Mm-mm. Tapi dikit boleh dong. Nggak boleh. Boleh deh. Ih, kamu kan anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh pamer-pamer. Bener gak? Masa sih nggak boleh? Nggak boleh, Nikolas. Kamu kalau begini aku nggak ajak lagi lah minggu depan. Oh jangan Kak, kan aku kan lucu. Jangan dong. Iya sih, lucu. Aduh, tapi jangan gitu ya, oke? Oke, aku
Sekarang aku nggak mau pamer-pamer lagi. Aku mau belajar seperti Tuhan Yesus, belajar rendah hati. Yuk teman-teman, kita ikuti teladan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita yuk. Oke, adik-adik, sampai jumpa di sini dulu ya Bia online kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di Bia minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye.